Ketika kita lakukan yang baik balik kepada kita. Kalau kita lakukan yang buruk baik kepada kita. Atau dalam bahasa Qur'annya, in ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Bagaimana cara Allah balasnya? Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Cara Allah balasnya adalah dengan mengirimkan makhluk-makhluknya untuk menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, beberapa waktu yang lalu, malam minggu, saya mengantarkan anak saya perempuan ke ada sebuah acara di Jakarta Selatan. Pada waktu saya mobil kendaraan kami melalui sebuah terowongan di bawah lampu merah, begitu tanjakan mobilnya berhenti. Ternyata habis bensin. Ternyata saya baru sadar bahwa mobil saya bukan mobil listrik. Aduh, emang udah umur segini sampai bensin juga kelupaan. Mogok pas ditanjakan, cuman kami berdua, saya dan putri saya. Untuk nanjak aja, untuk bergerak aja, mobil itu berat sekali untuk didorong. Akhirnya saya coba dorong sendirian. Putri saya membantu dari sebelah kiri. Perlahan, itu pelan sekali. Dan mobil-mobil melalui kanan sebelah kanan. Kebetulan kita di sebelah kiri. Waduh, beratnya minta ampun. Berat sekali, dan itu memakan waktu. Udah sekian lama, tiba-tiba mobil itu terasa ringan. Saya bilang, kok jadi ringan? Pas saya lihat di belakang ada 2 orang ikut mendorong. Alhamdulillah. Jadi udah keluar, pas sampai di luar, kami menepi. Begitu menepi, saya betulkan semua yang tadi porak-poranda. Begitu saya keluar, yang dorong udah nggak ada. Nggak minta uang. Nggak minta ucapan terima kasih, nggak apa. Luar biasa. Jadi saya kehilangan mereka itu. Kelihatannya sih kalau dari bajunya ada baju Gojek ya, kalau nggak salah. Atau Grab, saya nggak tahu. Tapi, alhamdulillah, luar biasa. Karena kalau nggak ada mereka tuh, ya nggak naik itu mobil. Dan luar biasanya lagi, mereka mau berhenti untuk saya. Oke, lanjut lagi. Saya lihat ada taksi berhenti di belakang saya. Saya tanya, Pak, ada jerigen, Pak. Karena di pompa bensin kan nggak boleh tanpa jerigen. Wah, nggak ada, Pak. Tapi biasanya kadang-kadang boleh pakai botol aqua, Pak. Lantas botol aqua yang lagi dia minum, dia buang airnya, dia kasih ke saya botolnya. Itu taksi Bluebird ya, luar biasa tuh supirnya juga. Saya terima kasih, tertegun saya. Ini orang-orang kenapa baik sekali. Akhirnya saya pergi ke yang paling dekat tuh Shell, karena kalau Pertamina lebih jauh lagi, saya nggak kuat, saya ke Shell. Di Shell tentunya ditolak botol aqua ini. Akhirnya dia bilang, Bapak mesti beli pakai jerigen. Ada jerigen di Shell? Ada, katanya. Akhirnya ternyata sulit sekali mencari sampai 3 orang, tapi semuanya concern. Semua mencoba mencarikan, mobil Bapak mogok di mana, dan segala-segala. Akhirnya, begitu saya lihat jerigennya, ternyata tidak ada corong-corong untuk, supaya bisa masuk ke dalam lubang bensinnya kan, di mobil. Wah, ini nggak bisa. Ada perempuan berhijabnya. Bapak kan tadi bawa botol aqua kan? Iya. Sini Pak, saya potongin Pak, botol aquanya nanti bisa jadiin corong. Masya Allah. Akhirnya dia tiba-tiba menghilang kemana, 5 menit cuma kembali udah menjadi corong. Akhirnya saya bawa jerigen dan saya bawa corong itu. Menuju kembali ke mobil di mana putri saya udah menunggu. Dan kami pelan-pelan masuk bensin itu ke dalam mobil. Di dalam hati saya, ya Allah, ini orang-orang luar biasa gitu loh. Baik hati, semuanya membantu dari ujung ke ujung. Tidak hanya berkata, kesiannya itu mobil mogok. Saya suka gitu, kasihan tuh mobil mogok. Tapi kita jalan terus loh, kita nggak bantuin, kita nggak turun. Dan inilah orang-orang yang mau turun membantu. Masya Allah, luar biasa. Oke, ayo kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin ya Allah. Baik, amin, alhamdulillah. Ustadz, nah ini saya sudah cerita sama Ustadz mengenai kisah saya di malam minggu itu. Nah Ustadz, tolong sedikit ini Ustadz, apakah arti dari sebuah
kebaikan kita bagi orang lain gitu. Bergunanya diri kita bagi orang lain, dan kebahagiaan itu datangnya dari sana. Ya, emang kalau dengar ceritanya emang seru banget ya. Ini sebetulnya Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik manusia Allah yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lainnya. Dan sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amalan adalah memasukkan rasa bahagia, rasa gembira ke dalam hati orang lain. Menghilangkan satu kesusahannya, membayarkan hutang-hutangnya, menghilangkan rasa laparnya, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dan aku lebih menyukai berjalan bersama seseorang yang sedang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhannya daripada i'tikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Riwayat Imam Tabrani. Nah ini betapa dahsyatnya perbuatan kita untuk bermanfaat pada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku lebih suka untuk menemani seseorang yang sedang berikhtiar, berusaha untuk mencari kebutuhan, mencukupi kebutuhannya, daripada iktikaf di dalam Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Padahal kalau iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh, udah pasti di dalamnya kita sholat 5 waktu nggak pernah lepas, udah pasti kita baca-baca Quran, udah pasti kita dengerin ta'lim, udah pasti kita zikir-zikir segala macam. Tapi Rasulullah SAW lebih menyukai kalau kita itu bisa khairukum anfa'uhum linnas. Yang sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya, melepaskan satu kesulitannya, membayarkan hutang-hutangnya, dan menghilangkan kelaparan di dalam perutnya. Ini luar biasa. Itu sebabnya kemudian Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini dalam kitab beliau yang judulnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan, hendaklah kalian selalu memberikan rasa gembira, rasa bahagia kepada orang lain, kepada muslim lainnya, dalam bentuk apapun, selama hal tersebut tidak mengandung dosa. Nah, ini. Jadi ini merupakan beliau ingin menjelaskan hadis Imam Tabrani tadi, perkataan Rasulullah SAW tadi. Kalau tadi kan cuma disebut 3, benar nggak? Yaitu menghilangkan kesulitannya, membayarkan hutang-hutangnya, menghilangkan kelaparannya. Kemudian Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa apapun bentuknya, ketika kita bisa memberikan rasa bahagia, rasa gembira kepada orang lain, dalam bentuk apapun, selama tidak ada dosa di dalamnya, ini adalah perbuatan yang baik, yang dicintai Allah, karena ini mengacu pada awal hadis tadi. Hadis tadi mengatakan, orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain, dan pekerjaan yang terbaik, amalan yang paling baik adalah ketika kita memberikan rasa bahagia, rasa gembira kepada orang lain. Nah, itu sebabnya juga di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, tabi'in, bahkan nanti di zaman Bani Abbasiyah, ini berkembang berbagai jenis profesi untuk mengembirakan. Nah ini. Di zaman Bani Abbasiyah itu terkenal ada kisah 1001 malam, ada penyair, ada pemusik, ada tarian, segala macam. Berkembang dengan baik. Yang intinya itu adalah ingin mengembirakan. Kita kan kalau nonton, kadang-kadang kita nonton TV kan, ada lawak-lawak lelucon gitu kan, stand up komedi apa, kita bahagia, kita jadi ketawa-ketawa tuh. Untuk sementara waktu kita lupa dari kesulitan hidup yang kita hadapi. Nah, inilah yang disampaikan tadi, bagaimana kita selalu memberikan rasa bahagia pada orang lain. Di zaman Rasulullah SAW sendiri pun, pekerjaan seperti itu, pekerjaan menggembirakan orang lain itu juga dikenal. Seni ini, pekerjaan menggembirakan orang lain dalam bentuk seni ya. Di zaman Rasulullah SAW itu terkenal adanya seni pahat pedang. Nah itu, pedang dipahat tuh. Itu bisa kita temui dalam berbagai kitab. Tuh diceritakan bagaimana bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mengirim 2 orang sahabatnya untuk mempelajari bagaimana seni membuat pahatan di pedang tersebut. Yang berikutnya juga seni kaligrafi. Nah, ini udah terkenal banget ini.
eh, bagaimana khat-khat itu ditulis dengan sangat baiknya. Yang ketiga, seni musik. Nah, ini juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu diceritakan Rasulullah SAW mengatakan pada Aisyah radhiyallahu anha, maka umumkanlah pernikahan itu dan tabuhlah rebana. Nah, ini seni musik, benar ya? Dalam hadis lain Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, sungguh aku telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud, kata Rasulullah SAW. Nah, ini juga ini menjadi dalil kemudian pada masa-masa kemudian untuk mengembangkan, mengembirakan, menghibur orang dengan musik. Yang juga berkembang adalah seni sastra, syair. Ini juga Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh syair yang paling benar yang diucapkan oleh para penyair itu adalah sungguh selain Allah itu akan binasa. Nah, ini. Jadi zaman Rasulullah SAW itu terkenal banyak penyair-penyair. Penyair-penyair itu ada syair-syairnya yang isinya benar, kebenaran, dan ada juga syairnya yang isinya yang ngaco. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh syair yang paling benar yang diucapkan oleh para penyair itu adalah syair yang waktu itu salah satu syair yang terkenal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya adalah sungguh selain Allah itu semua pasti binasa. Nah, ini. Nah, jadi kita lihat bagaimana cara kita untuk mengembirakan orang lain. Dalam hadis qudsi lain, Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, sungguh amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa gembira, rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Nah, ini. Ini luar biasa sekali pahalanya, dahsyatnya amalan-amalan yang dalam amalan itu kita membahagiakan orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain, membayarkan hutang-hutangnya, menghilangkan kelaparannya. Iya. Tapi ada dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf ada satu hal yang harus kita wanti-wanti untuk ini ketika kita lakukan itu jangan sampai hal ini muncul dalam diri kita. Connection established. Nah, ini adanya di dalam kitabnya Ibnu Rajab. Kitabnya itu berbunyi, kitabnya itu berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini Ibnu Rajab yang tulis Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab? Ibnu Rajab mewanti-wanti kita, bahwa riya akan mudah sekali timbul dalam amalan-amalan seperti amalan-amalan membantu orang lain. Amalan-amalan yang kelihatan oleh orang lain. Amalan membayar zakat, amalan haji, dan amalan-amalan lainnya. Kita ini membantu orang lain. Itu riya itu gampang sekali muncul. Ibnu Rajab mengatakan, sedangkan dalam amalan-amalan yang wajib, urusannya kita sama Allah, misalnya sholat dan puasa, ini biasanya kita bisa lebih terjaga dari perasaan riya tersebut. Ini dalilnya Rasulullah SAW, ini adanya di hadis riwayat Imam Bukhari, juga ada di dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, ini untuk menjaga agar kita nggak riya. Untuk sholat-sholat sunnah, di rumah aja lah, kecuali sholat wajib baru di masjid. Kalau enggak, nanti riyanya cepat muncul. Nah, itu sebabnya ketika kita banyak membantu khairun nas anfa'uhum linnas tadi, ini kita akan mudah sekali muncul perasaan riya. Supaya dipandang orang, supaya dianggap orang, supaya dipandang orang hebat segala macam. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku lebih menyukai amalan soleh yang diikuti dengan riya daripada tidak melakukan amal soleh sama sekali. Ini men, betul gak? Udah, memang ada ini peringatan tadi mengenai riya supaya kita menjaga agar tidak riya. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, udah nggak apa-apa. Aku lebih menyukai amalan yang diikuti dengan perasaan riya daripada tidak melakukan amal soleh sama sekali. Ya ini. Jadi insya Allah kita terus lakukan berbagai amal soleh. Kita tebarkan rahmatnya Allah. Kita tebarkan keberkahannya Allah ini kepada orang-orang sekeliling kita. Baik, David. Baik Ustadz, terakhir Ustadz. Apakah kalau kita berbuat baik atau seseorang berbuat baik dan seterusnya, apakah itu akan kayak domino efek, akan saling nanti orang itu akan membantu dan membantu. Saya merasa seperti
eh, Alhamdulillah, suatu hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, mungkin saya pernah melakukan suatu hal yang baik, Ustadz. Nah, kalau itu dalam bahasa Inggrisnya, life is like a mirror. Hidup kayak cermin. Ketika kita lakukan yang baik balik kepada kita. Kalau kita lakukan yang buruk baik kepada kita. Atau dalam bahasa Qur'annya, in aksantum li'awasikum, wa in asa'tum falaha. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Bagaimana cara Allah balasnya? Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Cara Allah balasnya adalah dengan mengirimkan makhluk-makhluknya untuk menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Kalau kita balik sedikit kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, benar, aku lebih menyukai perbuatan amal soleh yang diikuti dengan riya daripada tidak melakukan perbuatan amal soleh sama sekali. Ini sebetulnya berdasarkan ayat Quran surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Walaupun kita lakukan dengan riya, maka kebaikan yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah di dunia ini. Kalau urusan di akhirat lain, benar nggak? Kalau riya di akhirat kagak ikutan. Tapi di dunia, insya Allah ini akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Jadi jangan bosan-bosan, selalu lakukan kebaikan, selalu ajak orang kepada kebaikan, selalu tebarkan kebaikan. Baik to you, Fit. Insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.